lihat Bu Ana itu jadi inget ya. Apa? Sepertinya kembarnya Ani. Ini Bu Ana. Jadi lagu Roma lagi. Balik-balik kita ke sono lagi ya. Oke. Nah, dokter, karena memang kita ini ngobrolnya itu juga nggak bisa lama. Nah, untuk anak-anak sendiri, Ya, nah anak-anak orang tua itu berarti seperti tadi disampaikan ada keterlambatan dan sebagainya. Orang tua harus lebih peka ya berarti ya, Iya. untuk tidak kemudian begini. Ya memang dulu, misalnya ini anak nggak bisa ngomong, ya nggak bisa ngomong sampai umur berapa tahun begitu. Memang dulu bapaknya kayak gitu kok, nggak bisa ngomongnya berusia umur 3 tahun. Tidak boleh demikian juga begitu ya dok ya? Ya, seharusnya nggak boleh seperti itu. Jadi orang tua harus punya bekal juga. Apa yang harus dicapai anak di usia tertentu. Jadi anak usia misalnya 2 tahun Ya. itu biasanya kita nilai 4 komponen ya, motorik kasar, motorik halus, bahasa, persona sosialnya itu apa saja targetnya gitu ya. Kalau pasien-pasien yang melahirkan di sini tuh kita bekali pulang loh itu. Ya, kita kasih tuh panduannya, Jadi apa panduannya waktu-waktu. usia berapa harus bisa Oke. apa dan kapan dia harus kapan dia harus periksa gitu ya. Kapan dia harus curiga anak saya kenapa-napa, kapan dia harus merasa ini nggak apa-apa masih masuk batas normal. Itu kita kasih panduannya. Menarik sekali ya. Jadi Nah ini satu dikasih- kesatuan kalau di rumah sakit Yasmin berarti ya, melahirkan di sini. kayaknya kok di rumah sakit lain kok nggak ada. Lalu. Kalau melahirkan di rumah sakit Yasmin, ini juga satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan ya. Hubungan. Artinya dokter Yasmin pun atau teman-teman yang ada di Poli Rehab Medik ini juga memberikan bekal pada ibunya. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari ini terlambat karena dia tidak Memang memiliki, tidak paham. bahwa pada usia-usia tertentu anak sudah harus mencapai hal seperti ini gitu ya dokter ya. Padahal pada anak itu dia punya golden period di setiap tahapan perkembangan. Jadi kalau lewat dari waktunya, lebih susah anak itu untuk belajar hal tersebut. Itu Nyaur susahnya utangnya padahal. juga Ya, susah lebih orang susah. tuanya ya. Anaknya pun usahanya juga beda. Gitu. Oke. Apa tuh kalau di Kayaknya- rumah sakit Yasmin tuh kok mesti ini ya. Ya, dan Masya obrolan kita pun hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Tapi kalau gitu Kayaknya. melahirkannya di rumah sakit Yasmin. Jadi pengen melahirkan lagi, bukan bukan saya yang lahirin, istri saya. di Oke, sini kayaknya ya kan. Terus kemudian nanti ada bekal karena itu penting loh ya. Iya. Periode perkembangan itu sangat penting pengetahuannya bagi para Catat ibu. itu ya, catat Kemudian juga kalau kita lihat ya, mungkin juga sudah tertayang nih dari tadi beberapa peralatan yang sedemikian Lengkap. banyak dilengkapi sedemikian rupa di ruang rehab medik ini ya. Dan kemudian yang paling penting ini bagaimana pasien untuk bisa nyaman, gimana dokter kalau pasien itu merasa nyaman ada di sini. Nah ini dokter kalau udah ketemu sama sama orang-orang, apa sih yang membuat pasien itu merasa nyaman ada di sini gitu dokter? Ya, kami mengupayakan banyak hal ya biar pasiennya seneng juga gitu ya, karena rata-rata pasien yang ke rehab itu kan nggak cuma sekali 2 kali terus selesai ya. Supaya nggak Jadi, bosan juga gitu ya. Ya, supaya nggak bosan juga, mulai dari ruangannya kita bikin nyaman ya, dibikin seger, Iya, betul. terang Warna-warna gitu ya. juga ini saya udah lihat dari loh. tadi ngerasa kayak di pegunungan di sini, dingin. Ada Ya Bu Ana ya. Iya, warna hijau yang segar. Ruangannya memang harus dingin karena banyaknya alat yang kita pakai yang sifatnya pemanasan. Oke. Nah, Ya lighting tadi kan panas tadi. Tadi saya kira saya greges ya tadi. Kok kita sama ya Bu Ana ya? Oke. Terus kemudian Kami rehab itu kan selalu kerja tim ya. Iya. Tim kita solid banget di sini ya. Alhamdulillah. Jadi Ada berapa kami orang, di Dok? sini ada 4 fisioterapis dan ada 1 okupasi terapis. Oh. Doakan segera menyusul Ganteng-ganteng, terapis bicara cantik-cantik ya. juga ya. Oh, Masya Allah. Biasa. yang Mereka juga ramah-ramah. Oh, ramah sekali. Sabar. Nah, pengalaman Ibu Ana. Saya. Kalau saya yang ngomong nggak percaya deh. Namanya di sini gimana dong? Mana Mas Jaka? Dokter saya minta maaf izin. Saya sampai pernah Mbak Mami, saya beliin tempong. Tolong kasihkan ke anak-anak ke ruang terapi. Mintanya pete tapi nggak dapet pete. Saking ininya ya sudah ada Iya, saya ada apa chemistry-nya iya begitu sampai ya. saya pernah bilang nanti saya aja ya makan-makan. Tapi karena nggak kesampean karena saya sibuk, ya tuh saya belikan buah itu tak oleh-oleh. Oke, kalau gitu besok kita juga host dan co-host ini diundang makan sama. Udah
Oke. Familiar Ini saya sekali. memang sengaja mengajak Bu Ana datang sini karena beliau tadi sudah sampaikan sudah 1 tahun ada di sini. Jangankan setahun orang itu bisa dengan kontinu melakukan apa istilahnya terapi ya. Kadang seminggu 2 minggu aja kalau memang segala sesuatunya itu tidak nyaman di hati, ya belum tentu dia kerasan sampai dalam kurun waktu 1 tahun. Apa yang membuat Bu Ana merasa nyaman sampai sedemikian lama begitu melakukan terapi? Satu, saya kepengen sembuh, itu pasti ya dokter. Kedua, saya merasa dekat dengan, saya kalau kesini ngelihat Majaka di depan, saya teriak Majaka, saya bilang gitu. Sudah Saking Udah saya berasa merasa ketemu temen iya. ya? Saya juga waktu si Mbak Tia tuh pamitan tuh sempat pamit ke saya, dokter. Ibu, saya mau pulang. Kenapa? Saya mau ke Solo aja. Saya merasa ada yang kehilangan. Terus ada suka. Setelah itu nyanyi lagu Kehilangan. Enggak, saya perdamaian lagunya. Perdamaian. Itu perdamaian. Iya, ya mereka. Saya merasa pokoknya kalau ketemu Jadi nyaman ya. nyaman. begitu ya? Iya, terus apa ya? Sabar. Sabar itu. Terus saya sampai kalau ditambah lagi nggak bisa kurang lama karena terapi itu butuh waktu lama ya dok. Hal tersebut juga menjadi bagian yang istilahnya diupayakan oleh teman-teman yang ada di rehab medik ini untuk memberikan suasana nyaman bagi para pasien. Nah, saking nyamannya Mbak Mami, jadi obrolan kita ini sudah hampir selesai nih harusnya. Aduh, padahal Kurang. kita masih pengen ngobrol banyak loh dokter Tadi Andri kode selalu tuh sama begitu deh. pimpinan produksi. Aduh, Kita tim sudah kreatif udah melewati. ngacung-ngacung gitu ya. Iya. Iya sayang Luar banget biasa. ya. Nah dokter, ini di ujung kita ngobrol, mungkin ada sedikit nasihat yang dokter berikan kepada pemirsa, kepada yang menonton acara ini agar mereka juga bisa mengoptimalkan untuk memperbaiki apa yang istilahnya harus diperbaiki gitu, untuk tidak menunggu rusak lebih lama dengan memanfaatkan poli rehab medik yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Iya, yang pertama ya gunakanlah segala sesuatu itu seperti yang seharusnya. Jadi tubuh kita ini selain dipakai untuk aktivitas juga harus ada waktu yang digunakan untuk istirahat, ada waktu yang harus digunakan untuk berolahraga gitu ya. Kenali diri kita, tahu batasnya. Kalau misalnya memang sudah ada keluhan, jangan maksa gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kita perlu berhenti sejenak dan memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri itu biasanya orang artikan inner beauty ya, sebenarnya yang luar juga harus diperbaiki gitu ya. Berkonsultasi lah kalau memang perlu gitu. Jangan lupa ada fungsi-fungsi yang harusnya itu mampu kita capai. Kalau kita abai dengan kondisi kita sendiri, akhirnya fungsinya itu tidak tercapai dan bahkan kita nggak sadari kalau fungsi kita sudah menurun. Itu yang lebih susah. Gitu. Oke, baik. Nah Bu Ana mungkin bisa menyampaikan begitu karena ini kita sudah ada di ujung obrolan nih ya, untuk apa-apa yang sudah Bu Ana rasakan begitu sekian lama berada di apa istilahnya, bukan menikmati ya tapi menjalani untuk ada di sini. ya. Saya terima kasih dokter ya, alhamdulillah saya sakit termasuk lama ya Mbak Mami, dengan kesana kesini cari kesembuhan. Saya terapi di sini, saya dapat hasilnya, tangan saya kembali normal. Alhamdulillah dokter, tanpa obat, yang pasti tanpa obat ya, tanpa ada obat-obatan, kecuali kalau saat nyeri nemen itu baru memang saya pakai obat. Terus kedua, saya juga terima kasih sama adik-adik perawat yang yang begitu perhatian kepada saya, kepada semua pasien lah, bukan hanya saya itu ya. Jadi kangen saya dokter kan kesini. Ayo main lagi. Besok di WA aja. Bu Ana ada alat baru loh. Ya itu. Nanti udah dibilangin ada alat baru loh gitu. Saya hari ini harusnya treadmill. Saya sudah daftar, ternyata dokternya tidak hadir. Saya treadmill di sini. Di sini juga. Saya selalu di sini dokter. Mungkin saya salah satu
apa ya Mbak Itulah Mami? sebabnya nanti kita kasih hadiah kalau Iya. gitu Oh, iya. Saya langganan. Selama bulan puasa saya 7 kali ke lab dokter. Karena sakit. Alhamdulillah nggak batal ya puasanya gara-gara. Buah batal gara-gara. Iya, saya juga pengen mengajak teman-teman karena Mbak Mami kan tahu teman-teman saya itu termasuk usianya di atas 40 semua. Kadang ada yang keluhan sakit pinggang lah apa itu, mereka enggak mau terapi. Iya. Alah nggur sakit boyok, ngombe apa itu obat sakit pinggang apa cukup. Pil picetit. Iya. Pijet aja. Saya kadang-kadang Padahal bisa ya. bisa, Kan cuma mereka datang ke tidak. Rehab Medik. Alah paling cuma digitu-gituin aja di rumah sakit. Saya bilang, ya itu ya haknya dia, nikmati sakitmu, sesali nanti. Nah ini sebagai ucapan terima kasih. Baik, kita mengucapkan terima kasih Dokter Yasmin yang juga sudah meluangkan waktunya bersama dengan kita ngobrol-ngobrol di sini, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Yasmin bahwa setiap tubuh itu ada batasannya. Bolehlah kita menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita juga jangan mengabaikan bila signal tubuh itu sudah memberikan kode-kode kita untuk mengistirahatkan diri kita. Kalau memang perlu, datang dan berkonsultasilah. Jangan nunggu sampai nyerinya jadi hebat, ringan, sedang, hebat tadi kan. Ada 3 kategori katanya. Jangan menunggu dia menjadi hebat karena pemulihannya pasti akan memakan waktu yang cukup lama dan bisa jadi mungkin akan muncul rasa bosan sehingga tidak bisa optimal. Kalau ngobrol sama Dokter Yasmin, kapan dong bisanya? Datangnya ke Poli Rehab Medik, Itu buka setiap hari. jam berapa setiap hari, dulu ya, Sampai Dok, ya? Jumat. hari Senin sampai Buka hari setiap Jumat. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Dari jam 9 sampai jam 9. sampai jam 11 kalau Sampai pagi. jam 11. Kalau sore bisa dengan perjanjian dulu. Jadi kontak Oke. dulu. Ya, pastinya seperti itu ya. Datang saja ke Rumah Sakit Yasmin. Untuk lebih lengkapnya, jadwal praktek ada di www.yasminhospital.com. Oke, rajin-rajin buka situsnya Yasmin Hospital ya untuk bisa mengetahui jadwal-jadwal para dokter yang ada di sini, termasuk dokter yang ada di Poli Rehab Medik. Kita mengucapkan terima kasih. Ini ada hadiah untuk senden-senden kalau ada di rumah. Terima kasih Dokter Yasmin yang sudah bergabung dengan kami. Terima kasih juga. Nah, Balik Bu Amai. Ya. gambarnya ini ada tulisannya Yasmin Hospital biar menjadi kenangan. Kalau sudah ada di rumah bisa taruh di mobil, bisa ditaruh di kursi tamu, di mana saja agar bisa terus teringat bagaimana Yasmin Hospital selalu ingin memberikan yang terbaik untuk semua masyarakat Banyuwangi. Oke. Terima kasih ya Dok. Terima kasih Bu En. Kenapa ini? Ini treadmill Mbak. Jadi treadmill ini biasanya digunakan anak yang mungkin tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya. Jadi dengan adanya Oh gitu. Bahkan bagian nah